Pak, selamat siang. Pagi. Itu operasional kami Pak Bambang Susukup. Oh, Saya mewakili Pak Nur Zaman. ya, siap. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Iya, terima kasih, Terima kasih. Komandan. Berapa ya? Katanya 1,2. Di sini kira-kira 1,2 hektar. Ya 1,2. Jadi kalau lihat lahannya, ini kan masjid kita Pak. Iya. Yang betul. Kalau yang pegang ini saja. 9,216. Hanya 9,216. Ini ada warung rumah Iya rumah warga. di atas tanah KI. Iya. Di belakang. Iya. Ini ada Pak RT di sini. Pak RT-nya ada. Pak Camat, Pak Lurah itu tugasnya Pak Camat, Pak Lurah. Jadi yang rumah-rumah ini Pak, memang yang kami belum ada data. Oke. Itu nanti tugas saya Pak. Pak Wali izin barangkali masuk dulu. Oke. Ayo mari. Ini apa yang tapi masih dengan desain yang sama ya Pak ya nanti. Ini kan otomatis kan. Iya betul. Ini kan yang lama. Betul. Masjidnya hilang. Terus kemudian mungkin yang tetap ada itu kan masjidnya ini Pak. Jadi yang tetap perpustakaan. Ya, tetap ada perpustakaan sama ini Pak, sama Ini Pak asrama ya. seperti asrama, ada ruang-ruang kelas, Convention hall gitu ya, kelas. ruang-ruang kelas. Kemarin Pak Nur Zaman kayaknya butuhnya cuma 600, 6.000. 6.000 ya, 6.000 Tapi meter. belum termasuk landscape dan Landscape jalan. parkir, iya. Kan 2 kali lipat Pak. Iya. Berarti yang terbangun nanti hanya 2 ini saja Pak. Iya. Terus kemudian tersambung dengan tunnel menuju Dengan ya, pakai tunnel langsung ke sana ya. Iya. Pak nanti ini diukur lahannya berapa. Iya. Dia perencana ini bisa nggak ini tetap ada dulu gitu ya Pak ya. Karena cagar budaya. Iya. Betul kan, Pak? Saya nggak tahu ini. Nah, sambil dicari tahu Cagar atau bukan. datanya. Tapi Iya, belum memang. terdaftar. Belum terdaftar. Harus ada surat lebih dahulu ya Pak Iya, ya. iya. Harus ada penetapan. Ini belakang sini SHM semua tuh. Enggak. Enggak tuh. Ketika Main semua. ketika Iya, saya nanti tak Separuh TPK. Hmm? Ini yang itu untuk hunian itu separuh Oh, dari TPK. KAI sama DPK. Iya. Oh. Ada 36 rumah. 36 Ya. Anak TM. Semuanya mager. KI. Iya, mager. Oh. Sari. Kalau Matur Sari nanti Iya. kita carikan solusi. Iya. Gampang, malah gampang. Alhamdulillah. Iya. Baik. Oh, besok. Kemarin nunggu sehari, sampai nggak rawuh. Surat cinta ya Pak. Oke, tolong Pak sampai barusan telepon juga. Ini belum Area Denpasar sih. Termasuk 5 rumah DNBK. 35 yang 5 rumah. Oh, 35. 50. Gua kakak ini nggak Pak. Iya. Tapi ada beberapa yang di luar. Jumlah totalnya 62. Pak itu jangan ya Pak. Saya tuh nggak mau kedatangan saya ke sini tuh membuat resah warga. Saya tuh dari awal dulu tuh Islamic Centernya tidak mengarahkan ke sini ya, tapi ada instruksi khusus dari donatur masjidnya Pak. Beliau menghendaki masjid dan Islamic Center itu jadi satu. Ya, makanya kemarin ini ada denbekan di sini ya. Pak ya. Tapi nanti akan kami carikan solusinya Pak. Tenang saja Pak. Tidak perlu resah. Iya kan terdampak mobil busuk. Ini bubu yang di luar banyak. Di luar area sini sudah, di belakang itu banyak bubu yang Nggak ke sana ya. Nggak perlu nggak kita nggak perlu. Kalau penjelasan nanti sampaikan secara Nggak, langsung mungkin ke langsung bubu mungkin ke beliaunya. busuk. Ada 10 ibu lansia di sana nunggu. Nih Pak, nanti saya ke sana ya. Kalau nanti jangan sampaikan langsung kan ngeyem-ngeyemi Enggak, nanti akan kami carikan solusi. Tapi sekali lagi Islamic Centernya ini harus terbangun Pak. Ini untuk kemajuan kota Solo Pak. Dan saya yakin nanti efeknya untuk warga Gilingan itu bagus. Bagus pakai banget. yang menikmati loh. Pokoknya tugas saya menyelesaikan masjidnya dulu, Islamic Center, nanti sambil jalan Pak. Soalnya ini Pak, dari pangerannya nanya terus, ini kita kasih donasi masjid Islamic Center kok enggak kelar-kelar. Nanti dikiranya kami yang menerima itu apa? Iya, ya itu loh Pak. Ini
ini tuh pemberian masalahnya. Jadi ini piye tuh kok disumbang tapi kok apa menyulitkan gitu. Padahal memang kita nggak punya lahan itu Pak. Nggak Pak, nanti apa, saya tak datangi ibu-ibunya deh. Dan apa jangan sampai. Gini Pak. Cukup berarti bisa penataan kan bisa bagaimana tidak. Saya usahakan Pak. Saya usahakan Pak. Saya usahakan Pak. Iya. Ya, bikin underpass Iya, ini rencananya underpass. Yang ini bisa. Tapi mungkin yang agak tricky yang ini Pak. Apa ininya yang bercabang ini Pak. Rel kereta yang Iya, bercabang. itu yang bisa di. Iya, bercabang. Saya nggak tahu elevasinya sampai mana ya Pak Camat ya. Ingat ya elevasi relnya yang besok itu. Kalau di sini kan Sudah turun ya. Sudah landai. Sama yang Berarti sudah nggak ada perubahan lagi. Pak. sama yang ini apa? Pelebaran viaduk itu loh. Saya titiknya lupa deh. Viaduk. Ini Pak. Nanti ada viaduk. Gini. Itu ke utara yang tempat apa pompa kemarin itu Ke sana. rumah pompa. Oke. Selatannya kendalanya bezel itu. Rumah pompanya nanti pindah ke Ini sudah nggak ada di Sudah dipindah. sudah bongkar. dibikinkan lagi itu kan milik provinsi. Iya. Dibikinkan lagi dia. Mungkin di utaranya lagi ya. Oke. Dan sekarang masih ada isinya, Bu. berapa? Sekarang masih ada. Ada isinya. Masih pada ngisi di sini. Masih pada ngisi. Itu masih ada pertalite, masih ada. Pertaletnya stok asapnya saja 11 ton. Untuk bio solarnya 8 ton. Ya. Kalau di gudang kami itu 35 ton lah. Diturunkan. Nanti tak carikan solusi. Tenang aja. Kemarin udah. Batasnya cuma memang ada. Oh, enggak dipagari ya? Iya, termasuk ini kan sebagai benteng rumah padahal sebagai benteng keamanan dan itu ibu dapatkan dulu. Masuk. Oh, Besar semua loh Pak. nanti tak jelaskan. Tenang aja. Halo Pak. Ini Pak, orangnya kan tidak punya rumah ya. Allah Tidak kerjaan digusur. kita loh Pak. Nanti Pekerjaan. kita carikan solusi. Oh iya. Soalnya ini kan Tempat tinggal satu-satunya situ. Gege, saya tahu Bu. Nanti Nanti yang terbaik kerjaan dulu semua. Gege. Tolong ya Pak ya. Gege Bu, nanti nanti kami Jangan digusur Pak. nanti kami carikan Permintaannya satu. itu Bu. Sekolahnya ke daerah Gilingan semua. lansianya banyak. Kemudian aku sangat terkesan sama sekolah Pak. Kita warga sini udah hampir 50 tahun lebih soalnya. Kalau bisa tolong sekali jangan digusur ya Pak. Ya wis itu aja Pak permintaan saya gitu. Misalnya mau ditata harus gini gini biar rapi gitu enggak apa-apa. Semangat lah. Sini siap. Kita ke sana dulu. Nanti tak jelasin satu Pak. Bisa ditata gini sini mana. Kampung kamu harus Apa? itu Bu. rumah kecil itu pun 3 kakak loh Pak. Isinya 3 kakak itu. Jadi dari ujung Lansia itu sama Pak, pos itu sampai dengan ujung itu. Ini kecil lagi kayak kompas. sini 2 kakak 8 orang ini isinya Pak. Oh, Bu. Iya. Ini memang Pohon bimbing Pak. Pohon bimbing yang itu ya di batas RT-nya. Nah, kalau batas temboknya ya pohon bimbing itu satu rumah batas tembok PNI-nya. Kemarin di ini kiblatnya mana ya Pak ya? Sana Pak. sana. Oh ini tampak depan. Ini kan Oh iya. dari belakang. Iya. Ini sesepuh kami. Pak, sehat Pak. Sesepuh kami yang paling sepuh. Tiambaan toh? Tiambaan. Kali yang gen kula Kali keluar. jembo kata Pak. Masjidnya udah mau jadi.
lebih rapi. Sudah mau jadi lah, ini dari Abu Dhabi itu berharap Den Bekang itu dijadikan Islamic Center, tapi nggak buru-buru. Itu kalau warga di sini belum dapat solusi, saya nggak mau dibangun. Nah, itu ya jaminan saya ya. Jadi kalau belum ada solusi itu saya nggak izinkan untuk dibangun. Tapi misal ya Pak, misal itu jadi istilahnya jadi digunakan. Ya. Kami masyarakat minta lahan sama jangan tempat tinggal, minta tempat tinggal, ganti tempat tinggal. Saya belum bisa menjanjikan Bu, soalnya ini di tanah KAI. Kalau ini tanahnya Pemkot saya bisa jawab detik ini juga. Nah ini nanti saya koordinasikan dulu gitu. Soalnya di atas tanah KAI nanti kita koordinasi dulu solusinya seperti apa. Yang jelas itu tadi loh Pak. Kalau warga 35 rumah di sini belum ada solusi, itu mending ditunda dulu. Nanti tak sampaikan. Terus ini di situ loh Pak, di dekat sungai itu kan juga gitu. Dapat gantinya segitu, padahal ya juga pinggiran sungai. Itu dapat ganti tanah sama uang untuk membangun. Sungai itu berarti BPWS dulu dapat dari mana? BPWS. Yang beda lagi Bu, beda. Bukan ranahnya Pemkot. Itu dulu BPWS, ini nanti Kak. Nanti tak carikan solusi Bu. Jangan galaunya sekarang. Galaunya sekarang apa ini pada bulan Ramadan mau apa-apa semua. Saya kan belum mutusi apa-apa. Dengan mau busur gitu ini mau busur. Siapa yang mau busur? Nanti tak carikan. Nah, masih banyak di situ. Anaknya masih kecil-kecil. Kalau belum ada solusi belum pindah Bu. Tolong ya Pak ya, tolong sekali deh. Tolong carikan yang terbaik. Tapi saya ya Bu, izin ngukur sebentar ya. Ngukur tok aja. Hanya untuk laporan. Saya Bu. Iya Bu, jadi jangan resah. Ini ngukur tok. Ngukur tok aja. Ya kadang. Nggih. Bu, ya Pak. Tadi saya lewat sini. Sekarang lewat sono saya yang minta. Iya. Oh, belum diputuskan, nggih. Mundur lah. Oh, wes. Ya, Bisa tanyakan masalahnya yang pas orang ini nanti diuruskan. Karena yang sebelah sana juga lalu koordinasi dengan saya Pak Ade belum ada, saya nggak tahu. Anak-anaknya kan sekolah sini semua. Semua kemasihan. Misalkan nanti kan kita satu kampung ini betul desa namanya. Kita kalau bisa dijadikan satu tempat aja, satu perumahan kan betul. Misalkan nanti solusinya harus cari tanah. Misalnya misalnya tadi bisa satu tempat kita satu kampung lagi kembali gitu loh Pak. Pak, ini saya lagi ini kan tanah KAI. Nanti saya laporan ke KAI dulu nggih. Solusinya seperti apa? Kalau misalnya dekat sini apa ada lahan kosong loh Pak? Belum, nggak ada. Ya, mungkin nanti saya carikan, nanti tak lapangan bisa satu kampung kan kita bisa bukan lagi. Iya. Oh iya. Tolong Pak ya. Jangan dipisah-pisah lah. Iya. Tenang aja. Nanti tak tengok ke sini lagi seperti apa. Punya PT KAI kan bersama-sama Mas Gibran bisa. Iya. di jalan masuk lewat sana. Yuk. Oh, ini Kancamu ke sekolah. Nggih. Sekolah. Nanti titipin Pak RT aja. Puasa. Buat buka. Iya, makasih. Ini sayang. Makasih ya. Nih, Jangan tampar sayang. ini kembar Pak. Mau kembar. Oh iya. Kembar. Itu udah lewat mobil, Bar. Ada dua sini Pak. Satunya kembar jadi satu. Sini anak-anak kecil banyak ya, Pak. Kasih semua kalau ada. Nanti susunya ditinggal aja. Oh, ya. Udah.
Bisa pindah dari satu kampung keluar jadi satu kampung lagi. Ini mintanya untuk Islamic Center. Oh, sik to. Burung diukur kok. Nanti baru diukur dari Arkon ini mau ngukur. Ngeyup sik iki. Masjid sama Islamic Center itu harus jadi satu. Mas, tapi tadi kan katanya warga itu sudah mendapatkan kabar kalau mau digusur. Itu seperti apa? Nggak digusur, nanti kita carikan solusi. Tenang aja ya, orang mungkin langsung gusur. Tadi warga bilang kalau masjid jadi, rumah hilang itu mas. Nanti saya koordinasikan dulu dengan KAI juga ya, itu kan di tanah KAI juga. Tadi ada 35 rumah, 62 kakak. Tenang aja, nanti tak carikan solusi. Jadi berarti nggak masuk yang flyover 70 itu ya mas ya? Enggak. Urut termasuk. Kalau untuk plannya sendiri sebenarnya nanti seperti apa? Terus nanti desainnya di situ mau dijadikan apa? Udah desainnya tadi udah ada tadi, udah ada desainnya udah ada. Jadi memakai desain yang di tempat yang dulu, tinggal pindahkan sini aja tanpa masjid ya Pak ya. Iya. Berarti nanti ada penghubung mas? Ada penghubung, nanti dikasih tunnel underpass ya. Terowongan. Ya. Berarti itu memang nanti dekat langsung sama. Iya, memang Islamic Center harusnya jadi satu dengan masjidnya. Kalau di tempat kemarin bangun masjid meneh. Masjid itu kan guling nanti. Sama Pemkot. Nanti saya belum bisa memberikan kepastiannya sekarang. Ini biar diukur dulu. Nanti saya koordinasi lagi dengan dengan Kemenak, Pak Menko Marves juga, dengan CPC yang ada di Abu Dhabi juga ya. Kalau kebutuhannya berapa luasnya mas? Ini ada 1 hektar ini. Itu kebutuhan untuk Islamic Centernya cuma butuh 6.000 saja. Sisanya untuk parkir dan landscape. Mas, tapi kalau untuk permukimannya sini itu mereka milik KAI atau memang sudah mendapat? KAI semua ya. Oh. Nanti tak carikan solusi, tenang aja ya. Dari permintaan warga sendiri tadi apa sih mas? Permintaan dari warga sendiri? Ya direlokasi. Kalau bisa 35 rumah di satu kompleks semua. Nanti tak carikan solusi ya. Ini biar diukur sih. 25 rumah itu 1 R. 62 kakak. Ya. Nanti ya. Habis Lebaran pasti udah ada kepastian. Kan selama ini kan aku golek ke tanah terus di samping rusun UNS itu, lalu di belakang STP. Sini. Iya. Nanti ini kan masih tahap survei ya. Wes pokoknya nek wawancara karo warga aja meden-meden sih. Ya, sakke warga. Mas, kalau untuk yang DPK-nya pindah kemana mas? Nah itu belum tahu juga, makanya lagi tahap survei kok, tahap pengukuran juga. Mengko habis Lebaran ya, tenang aja. Gak dosek ngono lho, gak dosek ngono Dengan punya target Islamic Center jadi kapan gitu nggak sih? Mau yang menargetkan bukan saya, donatur. Kami penyedia lokasi aja. Dan itu urusan-urusan non teknis, tadi urusan saya juga. Nanti tak selesaikan ya. Mas, kalau untuk progres pembangunan masjid itu sudah sampai berapa persen sekarang? 30%. Tapi sebenarnya bukan 30% ya Pak ya. Ini nunggu interior aja kok. Kan secara konstruksi udah beres, nunggu interior aja dari Itali. Nah, wes tinggal plek rampung Agustus. Yang diimpor dari Italia apa aja sih mas? Marmer dan lain-lain. Ya, Agustus jadi on time. Ya, wes yuk. Ya. Center ini didekatkan atas permintaan dari sana Pak? Iya. Masa atas permintaan. Ora oleh mesti nyumbang kono kok. Mas, yang tadi yang interior itu apa juga sama seperti yang ada di Emirat sana? Di Abu Dhabi sana, yang standarnya itu yang itu podo sama juga kan replika. Kok replika? Ya replika, miniatur. Ya, mas, pengaruhnya disuruh nanti mas Islamic Center ini nanti. Ya pasti gede banget. Islamic Center, masjidnya, untuk dampak ekonominya gede. Ya, bahwasanya dengar berita ini kan lahan ini mau dipakai Islamic Center. Nah, konotasinya kan kita berpikir warga ini warga ya SDM-nya kurang ya, jadi
tahunnya digusur dan digusur. Setelah saya sampaikan ke Mas Gibran, ternyata enggak Pak, saya kesini jangan sampai nanti menjadi momok kami digusur. Tidak, ternyata nih hanya pengukuran saja. Kalau disampaikan ke warga bahwasanya memang Islamic Center ini harus segera terwujud karena dari pangerannya minta, karena sudah ada donasi kok belum ada realnya di mana. Nah, Mas Gibran menyampaikan dan beliau berjanji bahwasanya sebelum ada solusi ke warga, pembangunan ini tidak akan dilaksanakan. Itu menjadi pegangan kami. Nah, tadi ada beberapa opsi dari warga, minta ada yang relokasi, ada yang, tapi beliaunya juga mentiko bahwasanya kalau relokasi, kalau tanah Pemkot, saya detik ini bisa jawab. Kalau relokasi, kalau itu tanah Pemkot, karena ini tanah PT KAI, beliaunya bilang ya harus kerjasama dengan PT KAI dulu. Yang terdampak berapa Pak? Ada 35 rumah, yang 5 itu masuk di area Bekang, tanah TNI, yang 30 rumah tanah warga. Itu tanah warga RT 06 RW 5. Tanah warga itu batas kami kan memang 35 rumah, yang 5 masuk tanah TNI, yang 30 PT KAI. Nah, tadi beliaunya juga sudah saya sampaikan, ibu-ibu nanti saya temukan karena ibu-ibu merasa resah. Nah, beliau pesan Pak, jangan kata-kata gusur dihilangkan dulu. Tapi kan kita sebagai orang awam, anak kan yo tetap cara kasarnya ya digusur seperti itu. Makanya kami juga juga Mas Gibran sudah menyampaikan bahwasanya nanti proyek ini tidak akan dimulai sebelum ada solusi. Nah, solusi macam apa kita juga belum tahu. Makanya kan nanti ada pengukuran tapi di wilayah Bekang ini dulu, tanah TNI. Untuk yang di luar nanti kan termasuk yang menurut saya di gambar itu kan ring 2 ya, karena kuning. Kalau yang ring merah sini kan jelas pasti, kalau yang kuning ini mungkin mudah-mudahan hanya rambu-rambu aja. Tapi informasi tadi dari Pak Camat kok dari PT KAI hanya 20 rumah. Kami minta kalau hanya 20 rumah nanti disisakan 10 rumah kan udah percuma. Kalau iya ya misalkan ya sekalian aja, nggak perlu nanti yang dipisah-pisah. Makanya ada opsi beberapa warga yang minta relokasi, tapi saya juga berpikir ya tidak mungkin karena PT KAI itu yang sudah ya tetap hanya bukan pembebasan tapi pembersihan gitu, lahan itu nanti. Nah, jadi harapan kami ini nanti tidak ada solusi, misalkan ini nanti sudah benar-benar dibangun Islamic Center, ada solusi itu benar-benar ada dan solusi itu benar-benar baik. Lahannya ini sebenarnya milik KAI atau sendiri dari warga, apa punya sertifikatnya seperti itu? Enggak, kalau yang PT KAI memang tidak bersertifikat. Jadi memang bukan ESA, bukan HM memang kami duduk di atas tanah PT KAI. Memang kami salah karena menempati tanah KAI. Tapi kami di sini pun tidak beberapa tahun, kita hanya tinggal, saya secara pribadi saya 49 tahun. Belum ada yang lebih tua dari kami. Sesepuh kami ada yang 82 tahun. Nah, kalau yang di PT KAI itu 30 rumah, itu kalau yang di Bantara atau yang di lingkungan PTN ada 5 rumah. Itu memang Magersari. Satu ada yang memang pensiunan dari Bekang sendiri. Ada Bapak Muharjo, itu memang pensiunan dari sini. Mestinya ya dapat kelayakan mungkin mestinya.